my YouTube channel. Before I introduce myself first, my name is Fitrohani Napisupulu. I come from Padang Sidimpuan. Baiklah, saya akan menyampaikan objek wisata yang akan saya evaluasi, yaitu objek wisata yang ada di Tapanuli Selatan, terkhususnya air terjun Silima 5. Tapanuli Selatan merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini memiliki banyak keindahan alam yang dapat memikat hati para wisatawan yang datang berkunjung. Salah satunya adalah air terjun Silima 5. Air terjun Silima 5 terletak di Desa Simaningkir, Kecamatan Marancat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara geografis, air terjun ini dibentangi oleh dua gunung, yakni Gunung Sugawgawu dan Gunung Lubuk Raya. Air terjun ini berada di atas ketinggian sekitar 800 meter. Pasti teman-teman penasaran kan? Kenapa ya air terjun ini dijuluki dengan air terjun Silima 5? Padahal jika dilihat dari hasil fotonya atau orang yang sudah pernah ke sana, air terjun ini hanya terdiri dari satu. Padahal ada hal yang perlu teman-teman ketahui. Memang jumlah air terjun ini terdiri dari 5 loh. Air terjun yang satu dengan air terjun yang lain terpisah dengan jarak yang cukup berjauhan. Untuk berpindah dari satu air terjun ke air terjun lainnya, kita perlu berjalan kaki dengan kondisi yang dilewati sangat sulit atau sangat ekstrim. Dari kelima air terjun ini, yang paling sering dikunjungi adalah air terjun yang paling besar. Kenapa? Karena jalan menuju air terjun ini sudah diperbaiki dan kita tidak perlu takut lagi dengan jalan yang begitu ekstrim kawan-kawan. Sebelum kita turun ke bawah, kita bisa melihat keindahan iklim air terjun ini dari atas loh. Waktu saya berkunjung ke lokasi objek wisata ini pada tahun 2018, jalan menuju lokasi ini sangat butuh tenaga loh kawan-kawan, karena jalan yang kita lewati mendaki dan menurun. Menuju Silima 5, kita harus melewati persawahan, kebun salak, lalu perkebunan karet milik warga loh. Dan saat ini sudah dibangun jalan aspal oleh pemerintah daerah Tapanuli Selatan loh. Sehingga berjalan ke titik pusat lokasi wisata Silima 5 tinggal memakan waktu sekitar 30 menit loh kawan-kawan dari parkiran kendaraan. Waktu yang kita tempuh tidak begitu lama kan teman-teman? Tapi kita bisa menikmati keindahan alam yang begitu bagus, begitu indah. Dari lokasi parkiran, kita turun menyusuri anak tangga berkisar kurang lebih 700 meter atau 187 tangga loh teman-teman. Kecurangannya mencapai 60-80 derajat. Anak tangga yang kita jalani begitu banyak, dan jika terjadi hujan turun, jalan menuju lokasi sangat licin loh, sehingga kita perlu berhati-hati menuju air terjun Silima 5. Meskipun perjalanan yang kita lalui sangat melelahkan, tapi itu semua terbayar lunas dengan konfirmasi air terjun Silima 5 sudah tergantung di depan mata, memberikan sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Air terjun Silima 5 menjadi air terjun paling tinggi yang ada di Tapsel. Mungkin banyak orang tidak tahu di balik keindahan panorama air terjun Silima 5. Ternyata air terjun Silima 5 menyimpan cerita bahwa itu adalah air jodoh loh. Sebelum sampai ke air terjun, setelah melewati sebuah jembatan yang besar, kita akan menemukan air mengalir deras yang keluar dari dalam batu yang menurut masyarakat dinamakan air jodoh. Unik bukan? Kenapa disebut air jodoh ya? Menurut warga sekitar, Alex Ritonga, air jodoh ini memiliki cerita unik loh. Siapa yang mencuci muka di air yang memancur akan mendapatkan jodoh, bahkan tambah awet muda loh teman-teman. Dan katanya lagi, air terjun Silima 5 ini, konon lokasi ini merupakan tempat pemandian raja-raja sakti loh. Bagi orang-orang yang datang ke sini mencuci muka di air ini, harapannya biar bisa cepat mendapatkan jodoh. Bagi yang belum punya pasangan, segera datang dan berkunjung ke air terjun Silima 5 ini teman-teman. Evaluasi sisi positif dari air terjun Silima 5, yang pertama, memiliki banyak fenomena yang menarik, baik pemandangan alamnya maupun kisah supernaturalnya. Yang kedua, dapat menyaksikan langsung para monyet berkeliaran bagi yang suka melihat hewan ya. Yang ketiga, area parkir yang sangat memadai. Yang keempat, cukup banyak dijumpai warung makanan di sekitar perjalanan menuju tempat wisata ini. Yang kelima, terdapat musola. Yang keenam, kamar mandi yang disediakan. Yang ketujuh, ada wahana foto dengan latar bebatuan besar dan pohon-pohon yang sangat besar. Yang kedelapan, ada petunjuk bila papan
dengan pesan moral agar menjaga hutan dan lingkungan. Yang kesembilan, yang paling uniknya, oleh-oleh yang bisa kita bawa dari air terjun 55 ini yaitu durian atau salak kalau lagi musimnya. Dan jembatan yang ada di lokasi air terjun 55 menjadi daya tarik tersendiri loh. Banyak yang berfoto di sini dengan latar air terjun. Evaluasi sisi negatif dari air terjun 55, yang pertama, waktu tempuh yang cukup lama untuk mencapai lokasi dan penuh tantangan. Yang kedua, sampah yang beredar di sepanjang jalan dapat merusak lingkungan. Dan yang ketiga, tidak ada barang yang dijual untuk menjadi kenang-kenangan atau oleh-oleh. Yang keempat, tidak ada wahana bermain di air terjun supaya tidak bosan. Solusinya untuk objek wisata ini adalah pemerintah daerah harusnya memiliki peranan lebih penting dari yang sebelumnya untuk memajukan dan melestarikan pariwisata yang ada di dalamnya. Pengelola tempat wisata air terjun 55 harus menggerakkan pasukannya dalam membersihkan sampah dan melestarikan lingkungan yang ada di sana, dan juga membuat peraturan agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan, serta ditambahkannya wahana bermain atau tempat berfoto supaya para pengunjung tidak merasa bosan dan ingin berlama-lama di situ. Dan selalu dipromosikan supaya pendapatan dan devisanya bertambah dan menghasilkan keberuntungan untuk objek wisata itu. Dan saya mengajak teman-teman untuk datang dan singgah berkunjung ke Tapanuli Selatan yang untuk menikmati objek wisata yang ada di sana, khususnya air terjun 55.